Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak yang di rumah ya? Yang di rumah, kita hari ini belajar materinya PLBJ. Jadi kalau yang di rumah tidak ada kuis, tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak ada game dan lain-lain ya. Jadi kita langsung belajar aja ke materi, karena nanti kalau mau ada games dan baca juz amma dan lain-lain nanti di sekolah ya. Ya, yang di rumah buka buku PLBJ-nya. Anak-anak juga yang di kelas buka PLBJ-nya halaman 71. Ya, kita belajar PLBJ bab 10, alat komunikasi di Jakarta. Ya, alat komunikasi di Jakarta. Bab 10 alat komunikasi di Jakarta. Kompetensi dasarnya 311 dan 411 ya. Tujuannya apa? Supaya kalian mengetahui jenis-jenis alat-alat komunikasi yang ada di Jakarta dan dapat menyebutkan jenis-jenis alat komunikasi yang ada di Jakarta. Alat komunikasi. Apa sih alat komunikasi itu? Komunikasi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Komunikasi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Komunikasi apa sih? Hah? Dengarkan kata Gilby apa tadi? Komunikasi memakai telepon. Ya, kalau pakai telepon yang berbicara siapa? Berapa orang? Bisa nggak kalian berkomunikasi hanya satu orang? Enggak, cuma satu orang kan hanya sendiri bisa berbicara komunikasi dengan sendiri aja. Bisa. Berbicara sama siapa? Ya berarti kan lebih dari satu. Ya kan ada dua kan? Jadi bisa nggak berbicara sendiri? Enggak. Jadi namanya komunikasi itu harus lebih dari satu orang. Berkomunikasi itu lebih dari satu orang, tidak bisa sendiri. Ya, berbicara dengan lebih dari satu orang. Nah, di sini alat komunikasi. Kenapa dibutuhkan alat komunikasi? Alat komunikasi kalau kita berjauh. Kalau kita bicara dekat begini bisa tidak perlu alat ya. Terdengar tidak? Nih, ibu bicara dengar. Tapi karena jaraknya jauh kita memerlukan alat komunikasi ya. Ya, yang di rumah ya, alat komunikasi dibutuhkan. Nah, kita akan belajar alat komunikasi yang ada di Jakarta. Jakarta itu kan ibu kota ya. Namanya ibu kota berarti alat komunikasinya banyak yang canggih ya. Sekarang sudah pakai apa alat komunikasi? Pakai apa aja sih? Nah, kita baca terlebih dahulu ya. Coba dibaca. Di sini banyak jenis alat komunikasi ya, Be. Coba Ajwar baca yang halaman 471. Iya, 71 alat komunikasi di Jakarta. Iya, 71 kan setelah 70 71. Iya. Yang bab 10 bukan? Iya, bab 10. Baca dari bab 10 alat komunikasi. Bab 10 alat komunikasi di Jakarta. Ada beberapa jenis alat komunikasi berdasarkan ada media cetak dan elektronik berdasarkan penyampaian pesan. Ada satu arah dan dua arah. Apa saja alat komunikasi tersebut? Bagai. Ya, lanjut. Bagaimana? Bagaimana cara menggunakannya? Ada berbunyi gabung paket yang terjadi jenis-jenis alat komunikasi di Jakarta. Oke, lanjut halaman 72. Andre.
Halaman 72, Andre yang lainnya dengarkan. Mengenalkan alat komunikasi. Mengenal. Mengenal alat komunikasi. Babe dan Mamat berkeliling Di museum telekomunikasi. Mamat melihat berapa jenis alat komunikasi. Ayo baca cerita Mamat berikut. Di Ya. sini banyak jenis alat komunikasi ya, Dek. Ucap Mamat. Iya, Mat. Ada media komunikasi dari zaman dahulu sampai saat ini. Babe menjelaskan kalau media komunikasi yang sering dipakai apa saja. Tanya Mamat. Media komunikasi yang sering kita pakai ada dua, Mat. Ucap Babe. Apa saja itu, Be? Tanya Mamat. Babe kemudian menjelaskan kepada Mamat. Berdasarkan medianya ada alat komunikasi cetak, ada juga alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi cetak yaitu surat, koran, dan majalah. Alat komunikasi elektronik yaitu telepon dan telepon seluler, ponsel. ya, titik. Ya. Stop dulu. Jadi tadi yang setelah dibaca Azwar sama Andre, alat komunikasi ada berapa tadi? Alat komunikasi ada berapa tadi? Ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Jangan ikutin tangan ibu belum tentu benar. Ada berapa? Ada 2. Jadi jangan ngikutin ibu belum tentu benar. Jadi baca di buku. Ya, di buku ada berapa? 2. Apa saja alat komunikasi? Enggak, itu ada berapa dibaca sayang? Di buku ada berapa alat komunikasi? Ada 2. Apa saja? Iya betul Talita. Ada alat komunikasi cetak dan alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi cetak contohnya apa? Surat, koran, dan majalah. Alat komunikasi elektronik apa? Iya ponsel. Ada ponsel ya. Yang kalian suka pakai tuh buat kirim data, kirim tugas. Itu namanya apa? Ponsel. Ya. Ponsel. Nanti dulu sayang, ntar ya. Surat. Siapa yang tahu surat? Apa surat? Ada yang pernah membuat surat nggak? Nah, surat. Nanti membuat surat juga ya kita. Koran, pernah lihat koran? Kenapa koran disebut alat komunikasi juga? Karena kalau di koran ada informasi ya. Cara penulis berkomunikasi dengan pembacanya melalui media seperti koran. Jadi kita tahu informasi kan, benar nggak? Apa yang terjadi di dunia lain, di negara lain, apa yang terjadi di daerah lain. Ya, dari koran kita bisa mengetahui, makanya disebut bukan alat elektronik, alat media cetak ya, karena dicetak kan koran, bukan. Nggak bisa kalian ngomong sama koran, bisa nggak bicara sama koran, nggak bisa. Itu namanya alat cetak, kan dicetak ya untuk informasinya ya. Dari koran itu kita bisa lihat. Majalah juga sama koran ya. Pernah lihat majalah nggak? Pernah. Ada yang pernah baca majalah? Nah ya, di majalah berbagai informasi juga seperti koran. Nah kalau surat, kenapa disebut alat komunikasi surat? Karena surat juga kita mau menyampaikan sesuatu, ya kita nggak punya handphone, kita nggak punya nggak punya ponsel, jadi kirimnya pakai surat. Dikirimnya kemana? Kantor
Ke kantor. Dari kantor pos, tukang posnya kirim ke rumah si yang kita tuju tadi. Ya, siapa misalnya ke nenek atau kakek. Yuk sekarang lanjut lagi baca. Nah, titik ya, titik udah stop. Sekarang yang B. Nah, Ibu menjelaskan tadi. Jadi alat komunikasi itu, kalau surat termasuk alat komunikasi apa? Dua arah. Ya. Ada yang mengirim, karena ada yang mengirim pesan, ada yang membalas pesan. Ya. Apa Azwar? Surat termasuk alat komunikasi apa? Nggak dengarkan kan? Tidak mendengarkan kan? Coba semuanya, surat termasuk alat komunikasi apa? Alat komunikasi? Dua arah, karena ada yang mengirim pesan, ada yang membalas pesan. Surat biasanya membutuhkan waktu lama untuk sampai ke tujuan atau penerima pesan ya. Cara yang B, coba lanjut ke Akila yang B. Yang kencang Akila. Oke, terima kasih Akila. Jadi cara mengirim pesan bisa ya menggunakan surat. Jadi yang di rumah juga ya, yang di rumah cara belajarnya kalau teman-temannya tadi lagi membaca, diikuti kalian juga membaca supaya kalian lebih lancar lagi membacanya dan paham isi buku ini. Sekalian kita bacanya bersama-sama ya, yang di rumah juga ya. Jadi cara menggunakan alat komunikasi. Jadi caranya kalau kita menulis surat, caranya kita siapkan apa dulu? Kertasnya dulu, terus kita tulis pesannya ya. Apa sih biasanya yang ingin kalian sampaikan, misalnya ke teman kalian, biasanya apa sih yang ditanya ke teman, apa sih? Kalau pakai sekarang nggak pakai HP, pakai surat. Misalnya apa yang ditanya sih ke teman? Kita baca dulu ya yang rangkumannya aja langsung. Halaman 75, coba rangkuman. 75. Nomor 1 rangkuman ya. Ada alat komunikasi, jadi tadi ada cetak dan elektronik. Nomor 2 alat komunikasi cetak yaitu surat, majalah dan koran ya. Saya cetak tadi apa? Koran, majalah sama apa? Surat. Jadi
Kalau yang cetak coba sebutkan tadi apa aja alat komunikasi cetak? Iya, terus majalah. Iya. Alat komunikasi elektronik apa aja? Ponsel, ya. Ada juga HT ya, walkie talkie itu yang dipakai sama security, ya. Ada HT ya. Mengirim surat itu dari mana? Kita mengirim surat dari mana? Ke surat ke kantor apa? Pos. Kalau pembaca majalah atau koran tidak dapat membalas informasi ya, jadi makanya tidak bisa disebut apa tadi. Kalau majalah tidak bisa dibilang dua arah ya. Kalau koran sama majalah tidak bisa disebut alat komunikasi dua arah. Kenapa? Karena dia tidak bisa membalas ya. Benar nggak? Benar. Kalau surat bisa dibalas? Bisa dibalas nggak surat? Bisa. Makanya dibilang dua arah. Paham nggak sampai sini? Kenapa dua arah dan bukan dua arah? Paham nggak? Paham ya? Jadi yang disebut alat komunikasi dua arah yaitu surat. Kalau yang elektronik yang dua arah juga nggak? Kalau ponsel juga termasuk alat komunikasi dua arah bukan? Dua arah. Soalnya ada yang jawab ya. Kita ngomong dijawab nggak? Dijawab. Ya, jadi termasuk dua arah. Ya, kalau di laptop mungkin pakai aplikasi WhatsApp, pakai Zoom, bisa ya? Bisa pakai laptop bisa, tapi aplikasinya pakai Zoom, pakai Google Meet. Nah, tugasnya kalian mengerjakan halaman 76 sama 77. Ya jangan Widi dulu. Ibu belum sebutkan nomornya. Nomor halaman 76 ke halaman 76 nomor 1 sama nomor 2 saja. Yang A ya, yang A 1 sama 2 saja. Yang pilihlah jawaban yang tepat 1 dan 2 saja. Yang B nomor 4 dan 5. Yang B 4 dan 5. Ya, yang B 4 dan 5. Yang halaman 78 yang C yang C nomor 3. Ya, yang nomor 3 C itu ada jawabannya ada di halaman cara menggunakan ponsel ada di halaman 74. Yang dijelaskan oleh Babe. Untuk penggunaan ponsel kita harus menyalakan ponsel. Ya, Ibu tulis di papan ya. Ya, jadi yang di rumah kerjakan nomor halaman 76 nomor 1 dan 2 yang A. Yang B halaman 77 nomor 4 dan 5. Yang halaman 78 halaman 78 nomor 3 ya. Yang di rumah jadi dikerjakan di buku PLBJ atau buku apa saja yang ada. Nanti dikirimkan ke GCR ya. Jangan lupa tulis nama dan tanggalnya. Nanti dikirim ke GCR ya. Jadi kalian siap kerjakannya di buku apa saja. Boleh yang mau di buku PLBJ boleh, buku merah atau buku biru juga terserah. Ya, yang penting nanti dikirimkan ke GCR yang di rumah ya. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.